Masa susah dan suram di dalam kehidupan setiap kita, orang percaya, adalah masa yang sering disebut masa padang gurun. Masa gersang, masa yang penuh dengan berbagai macam godaan. Namun sesungguhnya siapa menggoda siapa? Kita pernah mendengar bahwa pada saat kesusahan dan kesuraman hidup terjadi, kita bisa tergoda untuk jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran, menyimpang dari jalan Tuhan. Namun sesungguhnya godaan bukan semata kita yang tergoda sehingga bisa jatuh. Namun bisa jadi juga kita yang menggoda dan mencobai Tuhan kita. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penuh curiga, dengan mempertanyakan kekuatan dan kepercayaan yang dari Tuhan. Begitu pula dengan mempertanyakan seberapa besar kuasa Tuhan, mengapa diam saja dalam kondisi yang sedang sulit seperti ini. Seolah Tuhan tidak bertindak apa-apa untuk mengatasi persoalan yang melanda dunia hari ini. Ini godaan-godaan yang bisa saja muncul dalam pikiran kita ketika masalah-masalah datang, kesuraman dan kesengsaraan itu melanda hidup kita. Belum lagi sakit penyakit dan berbagai macam masalah, problema hidup yang menindih dan melanda hidup kita. Namun satu hal yang pasti, kita harus bersyukur bahwa Tuhan berhasil menang saat mengatasi godaan di gurun. Apa rahasianya? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa hari ini, masih di dalam Praktikum Iman 21 yang berisi renungan-renungan tentang praktik iman yang nyata di dalam hari-hari kehidupan kita, di dalam segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Hari ini dari Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, tentang pencobaan Yesus yang dia alami ketika ada di padang gurun seusai dia berpuasa. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Yesus berkata pula kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saat membaca kisah narasi tentang pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Yesus, mungkin fokus kita melihat kepada bagaimana Yesus itu lewati pencobaan itu dengan kemenangan, karena Roh Tuhan memimpinnya, dan karena dia selalu menjawab dengan tegas, yaitu ada tertulis, ada tertulis, dan ada tertulis. 3 kali dia digoda dan 3 kali jawaban yang sama, ada tertulis, yang berarti kekuatan Yesus untuk menghadapi godaan di gurun adalah Roh Allah yang menyertainya dan sabda Tuhan yang menjadi kekuatannya, yang tertulis, yang dia ajarkan dan yang dia sampaikan senantiasa. Namun yang akan kita lihat dari kisah ini kali ini adalah justru bagaimana si iblis menggoda Yesus.
Dan pertanyaan-pertanyaan iblis itu justru menjadi alat refleksi untuk kita coba bertanya kepada diri kita sendiri. Bisa jadi justru di dalam masa susah dan suram ini, kitalah yang mencobai dan menggoda Yesus. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penuh keraguan, sambil bertanya, jika Engkau anak Allah, jika Engkau Tuhan, perintahkanlah supaya virus ini hilang, misalnya seperti itu. Atau kita juga bisa mengatakan seperti si jahat itu, si pencoba itu mengatakan, jika Engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Atau kita juga bisa berkata seperti si iblis itu yang mengatakan untuk menyembah dirinya, setelah itu maka engkau akan mendapatkan seluruh isi dunia ini. Semua ini adalah sebuah ungkapan-ungkapan pertanyaan yang secara tidak sadar kita sebenarnya sering ajukan kepada Tuhan kita. Kita mempertanyakan tentang kuasa Tuhan di mana. Kita meragukan akan kehadiran Tuhan itu kemana. Mengapa saat susah engkau seperti meninggalkanku? Dan kita justru sebenarnya saat mempertanyakan hal itu, kita sedang ada di dalam praktikum iman yang sesungguhnya. Yaitu iman yang bukan menyingkirkan keraguan, tapi iman yang teruji justru di saat keraguan sedang membumbung tinggi dalam pikiran kita. Iman yang justru sedang seperti digocoh atau ditampi di atas alat penampi untuk teruji kekuatannya. Dan pertanyaan-pertanyaan kita itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang meragukan Tuhan dan curiga kepada Tuhan. Dan ini sebenarnya menambah lagi iman kita justru tambah goyah. Tetapi praktikum iman adalah sebuah praktikum yang perlu dipandu dan dipimpin oleh Tuhan sumber iman kita. Tuhan mau justru lewat praktek iman yang nyata, lewat godaan yang kita hadapi, Dia mau mengundang kita untuk lebih dekat lagi. Peristiwa godaan di gurun ini ingin mengajarkan bahwa di gurun gersang hidup kita yang susah dan suram ini, kita harus berhati-hati dan berwaspada untuk mencobai Tuhan dengan memerintahkan Dia untuk melakukan apa yang kita mau. Bukan melakukan apa yang Dia perintahkan dan menerima kedaulatannya atas segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Karena sikap percaya kita kepada Tuhan justru dipraktekkan dengan hati yang menyembah, berarti terarah kepada Tuhan. Dengan hati yang berhikmah, berarti dipimpin oleh hikmat Tuhan. Dan dengan hati yang berserah, tidak menyerah kalah pada keadaan, tapi berserah penuh kepada Tuhan penguasa segala keadaan. Sehingga kita tidak seperti si pencoba yang memerintahkan Tuhan dengan hatinya yang pongah, dan dengan cara yang gegabah dan salah arah, dia mengatur-ngatur Tuhan. Mari hari ini kita bertobat dan datang kembali kepada Tuhan agar lewat praktikum iman, ujian yang sedang melanda hidup kita hari ini, membuat kita makin percaya dan makin teguh lagi, berserah dan menyembah Dia lebih dalam lagi, sambil tetap memahami bahwa rencana Tuhan selalu terindah. Berserahlah kepadanya senantiasa, jangan pernah mau menyerah kalah pada keadaan di sekeliling kita. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, dan Tuhan memampukan kita untuk menang atasi berbagai macam godaan hidup. Amin.